laporan, Depo Kayu Andri Lestari, alamat pelanggannya kita yang punya kayu adalah Haji Umar, alamatnya Purwakarta. Kita dapat info kayu ini dari Haji Didi misalnya. Data kayunya ini dan taksiran kubikasi beserta harganya di sini. Sewaktu-waktu, misalnya ini belum deal, kita menawar dengan harga ini belum deal, kita bisa memanggil data ini lagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menaksir atau menghitung harga kayu yang belum ditebang di hutan menggunakan aplikasi Android gratis. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk alat survei kayu dan juga bisa digunakan untuk menghitung kubikasi kayu log. Menurut saya, aplikasi ini wajib Anda miliki bagi teman-teman pelaku bisnis jual beli kayu. Sebelum saya memberikan informasi lebih lanjut tentang aplikasi ini, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe channel ini. Oke, langsung saja klik link yang ada di deskripsi, kemudian install aplikasinya. Aplikasi ini sangat aman karena sudah diverifikasi oleh Google. Jadi aplikasi yang sudah masuk dalam Play Store itu sudah dijamin keamanannya, tidak membahayakan HP kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk install aplikasi ini. Sudah betul-betul aman, sudah diverifikasi oleh Google Play Store. Nah, saya akan mereview ataupun mendemonstrasikan 3 hal menggunakan fitur aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi ini sangat berguna bagi kita untuk survei kayu yang masih ada di hutan. Kemudian kayu ini bisa digunakan untuk mentaksir harga kayu yang belum ditebang. Jadi teman-teman yang mau nebas, istilahnya nebas kayu yang masih berdiri yang belum ditebang di satu hutan, kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk menaksir harga. Nah, inilah hebatnya. Jadi pemain kayu amatiran pun dibantu dengan aplikasi ini akan bisa menaksir harga hampir mendekati tepat. Artinya kita bisa menghindari kerugian-kerugian dengan menebas harga yang terlalu tinggi. Kemudian kita juga akan menghitung kubikasi log menggunakan aplikasi ini. Oke, instalasi sudah selesai, langsung kita buka saja aplikasinya. Dan ini adalah interface utama dari aplikasi Timberlog ini. Nah, pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Aplikasi ini interface-nya sederhana, mudah digunakan, dan tidak jelimet. Hanya ada beberapa menu ataupun fitur yang ada di pojok kanan atas ini, dan ini akan saya jelaskan semua. Yang pertama, ini adalah menu yang menjelaskan ataupun menu tentang aplikasi Timberlog. Di sini, coba kita buka. Jadi aplikasi Timberlog itu ada 2 macam, satu versi gratis, yang kedua versi berbayar. Tentunya yang saya gunakan ini, yang saya review adalah aplikasi yang gratis. Hanya saja, ya karena gratis, suatu ketika nanti akan muncul iklan. Tapi bagi kita sih tidak masalah, yang penting aplikasi ini bisa membantu kerjaan kita. Jadi di menu pertama ini menjelaskan tentang aplikasi Timberlog, ya, tentang privacy and policy, apakah menyukai Timberlog dan macam-macam di sini dijelaskan semua. Nah, menu-menu di sini itu tidak akan saya gunakan, artinya ini hanya menjelaskan tentang aplikasi, itu tidak akan mempengaruhi terhadap hasil hitungan kita. Oke, selanjutnya ini ada ini gambar rigi-rigi ini. Nah, ini yang akan mempengaruhi kita akan menggunakan aplikasi ini untuk apa. Apakah untuk menghitung kubikasi atau kita akan mentaksir harga kayu yang belum ditebang. Jadi kita settingannya dari sini. Oke, yang pertama nanti akan saya demonstrasikan. Nanti simak terus video ini di selanjutnya nanti. Habis ini akan saya demonstrasikan bagaimana kita menaksir harga kayu yang belum ditebang di satu hutan misalnya. Ini fitur nanti bisa dibuka, bisa dipelajari di sini. Tidak semua fitur kita gunakan. Jadi fitur-fitur yang memang tidak kita perlukan tidak usah kita gunakan. Kemudian di sampingnya lagi, ini menu ataupun fitur untuk menyimpan kerjaan kita. Misalnya kita habis menghitung kubikasi. Ini misalnya datang satu truk, kemudian kita hitung, kita grid ataupun dikontrak. Nah, hitungan-hitungan itu yang muncul jumlah kubikasi bisa kita simpan dan bisa kita buka lagi di lain kesempatan. Misalnya ini habis menghitung, tapi mungkin besok ataupun lusa kita akan membutuhkan data itu, kita bisa buka lagi dengan menyimpan pekerjaan kita melalui fitur simpan ini. Jadi menghapus, di sini ada menyimpan, kemudian memuat, menghapus. Setelah disimpan bisa dimuat lagi ataupun bisa dipanggil lagi ataupun bisa dihapus kalau sudah nggak kepakai. Selanjutnya ini fitur untuk hasil laporan. Jadi menurut saya ini sudah sangat lengkap, sudah bisa kita gunakan untuk bagi teman-teman pelaku jual beli, katakanlah yang punya depo ataupun perorangan, ini sangat berguna. Jadi di sini kita bisa setting sebelum kita membuka hasil laporan, sebelumnya kita bisa menetapkan harga beli ataupun harga jual dari kayu. Misalnya kita mau membeli kayu di suatu tempat,
punyanya petani A misalnya, kita beli dengan harga 500 per kubik. Nah, kita input tetapkan harga di sini, sehingga ketika itu keluar nanti berapa kubik jumlahnya, kita akan langsung mendapatkan laporan bahwa sejumlah kayu yang ada di lahan itu, jumlah kubikasinya berapa, harganya berapa, akan ada laporannya. Dan bagusnya lagi, dalam laporan itu eh, akan ada perusahaan kita. Jadi kita bisa menginput nama depo kita di situ. Jadi laporan yang muncul nanti akan ada namanya depo A, alamatnya di mana, kemudian pembelinya siapa, penjualnya siapa, kemudian hitungan-hitungan yang sudah kita input itu. Dan hasil kerjaan kita itu bisa langsung dicetak. Tentunya kalau ada printernya, ya. Nah, itu fitur yang ada di ini. Nah, kalau ini fitur sebelahnya lagi, ini fitur untuk membagikan aplikasi ke teman-teman. Jadi kalau ada teman yang mau kita kenalkan aplikasi ini, ya tinggal di-share aja, tinggal klik tombol ini, nanti aplikasi kita share ke teman tersebut. Nah, yang terakhir ini fitur pasti tahu, yaitu fitur titik koordinat. Fungsinya apa? Kalau kita survei misalnya di Jawa Barat, di Bandung, kita survei di kebun milik Pak Haji Umar misalnya. Nah, lokasinya di mana? Kita bisa menandai dengan mengaktifkan titik GPS ini. Nanti di file ataupun hasil kerjaan kita akan ada laporan hasil kerja kita, di bawahnya titik koordinat tempat kayu itu berada. Tentunya ketika link itu diklik langsung akan connect ke Google Map. Sangat mudah dan sangat membantu sekali. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan cara menaksir harga kayu yang belum ditebang. Langkah pertama, silahkan teman-teman klik fitur setting di sini, menu pengaturan di sini, ya. Kemudian yang pertama ini tetap kita pakai hitungan meter ya, ataupun sentimeter. Kemudian standar hitungannya kita pakai pohon berdiri. Jadi teman-teman harus bisa membedakan kalau kita mau menghitung ataupun menaksir harga pohon yang belum ditebang, standar perhitungannya pakai pohon berdiri. Tapi kalau kita mau menghitung kubikasi bisa pakai silinder. Ya, dua itu saja. Yang lain nggak usah kita pakai dulu. Ya. Oke, kemudian settingan berikutnya dimensi masuk. Kita pakai dimensi lingkar. Kenapa? Karena kayu itu belum ditebang, kita nggak bisa menghitung ataupun mengukur diameternya secara tepat. Yang bisa kita ukur adalah lingkar dari pohon kayu itu, diupeti ya. Yang lainnya tidak usah kita ganti, karena fitur-fitur di bawah ini merupakan fitur-fitur yang bisa kita aktifkan kalau kita membeli ataupun langganan aplikasi ini bulanan. Contoh ya, jadi aplikasi ini ya, aplikasi ini contoh ini ya. Aplikasi ini per bulannya mahal ini. Sorry murah ya. Cuma 15.000 kurang per bulannya. Tapi kalau kita langganan per bulan ya jadi mahal setahunnya, kan. Kalau kita memang tidak memerlukan fitur-fitur yang ada di sini ya nggak usah langganan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita memerlukan fitur-fitur ini ya silahkan langganan. Tapi yang saya praktekkan ini menggunakan aplikasi gratis. Jadi saya tidak upgrade. Oke ya. Langsung saja kita back. Berarti interface ini sudah kita setting ke hitungan menaksir harga pohon yang masih berdiri, belum ditebang. Yang pertama kita tadi setting di pengaturan bahwa kita mau menggunakan aplikasi ini untuk menghitung ukuran pohon yang masih berdiri ataupun belum ditebang. Jadi menggunakan data lilitan, data lingkar. Selanjutnya kita setting harga. Setelah kita setting di pengaturan, kita setting di harga ini. Ya, caranya kita klik, kemudian tetapkan harga. Ya, volume harga. Nah, di sini aplikasi ini memang terbatas di satu hitungan. Artinya kalau kita mau menaksir harga kayu yang belum ditebang, itu kita hanya bisa menaksir dengan satu ukuran. Misalnya ukuran 2 meter. Jadi kayu ini akan kita potong-potong menjadi ukuran berapa? 2 meter atau 2 meter 600 atau 1 meter 300. Jadi kita harus tetapkan dulu. Bagaimana kalau nanti yang kecil 1,3, kalau yang diameternya besar-besar nanti akan kita potong menjadi 2 meter 2 meter. Bagaimana cara menaksirnya? Ya, tinggal 2 kali perhitungan. Jadi saya contohkan ini kayu ini akan kita potong 2 meter 2 meter dulu. Karena ini hanya untuk taksiran ya. Tentunya sisa-sisa kayu yang tidak 2 meter itu bisa kita prediksikan misalnya untuk biaya lain-lain. Oke. Kayu ini akan kita potong menjadi 2 meter. Nah, kita akan membayar ataupun kita dapat harga berapa 2 meternya. Kita masukkan di menu ini. Katakanlah saya sanggup setelah dipotong transport, dipotong lain-lain sampai pabrik misalnya ukuran 2 meter ini di rata-rata. Jadi diameter 20 sampai 40 itu di rata-rata. Misalnya di harga biar sama rata di harga misalnya 900.000.
Ya, ini saya masukkan 200.000, klik selesai, kemudian mata uangnya saya ganti rupiah, tadi euro ya. Oke, jadi harganya Rp900.000 per meter kubik. Setelah itu klik menambahkan. Pajaknya enggak usah ya, anggap saja ini partai kecil, belum ada pajak. Oke, menambahkan. Jadi sudah ada di sini, kita menambahkan harga per meter kubik ukuran 2 meteran di rata-rata dari entah itu ukuran 20 sampai 40 misalnya, rata-rata harganya segitu. Nah, oke, sudah kita masukkan, berarti ini sudah pengaturan sudah clear. Nah, kayu ini berada di mana? Misalnya ini kita survei di lahan Jawa Barat, ya. Agar kita tidak lupa bahwa kita pernah menaksir harga kayu yang belum ditebang di hutan tertentu. Misalnya kita survei ke Jawa Barat, misalnya di Purwakarta. Nah, kita mengaktifkan fitur ini, fitur GPS. Ini fungsinya nanti dalam laporan kita akan ada titik koordinat, itu yang akan memudahkan ketika kita akan mendatangi lokasi itu lagi. Jadi tidak usah diingat-ingat, oh ini lokasi di sini hitungannya banyak kayunya ada sekian pohon, kemudian lilitannya sekian, lingkarnya itu ya datanya sekian, tidak usah diingat-ingat, sudah tersimpan rapi dalam aplikasi ini. Caranya klik tambahkan informasi lokasi ke kayu ini ya. Ya, saya tambahkan informasi lokasi. Oke, diklik ya. Izinkan. Nah, ini nunggu GPS sedang membaca, ini memang butuh beberapa waktu. Kalau kita berada di posisi kayu, maka klik ini. Teman-teman tinggal klik lokasi kita. Ya, diklik saja itu. Nanti kita akan diarahkan di lokasi kita. Misalnya ini sini. Langkah pertama saya ulangi, klik lokasi kita saat ini. Kemudian yang kedua, setelah klik posisi kita saat ini, pilih lokasi ini. Ya, pilih lokasi ini. Lokasi ditambahkan ke log kayu ini. Kalau lokasi aktif, simbol GPS berubah menjadi hijau. Ya. Nah, langkah selanjutnya ini pengaturan sudah selesai semua. Tadi kita setting di sini, ini sudah selesai semua. Sekarang kita memasukkan data hasil survei kayu kita. Ini kita sudah ada di lahan misalnya, kemudian kita survei, kita liliti satu-satu lingkar kayunya berapa. Misalnya ini tadi kita masukkan 2 meter. Kemudian kita masukkan di sini lilitan ataupun lingkar di pohon 1 misalnya lilitannya 25 lilitan 100, bukan diameter ya, ini lilitan. Setelah itu ini yang pertama masukkan sini, terus tambahkan, klik tambah. Nah, data akan muncul di sini. Misalnya yang kedua lilitan 130, terus kita isi terus, kita ambil contoh ya, beberapa contoh. Tambahkan, terus kita ukur lagi pohon yang satunya, misalnya lilitan 162, tambah lagi, misalnya 102, pohonnya kecil misalnya lilitannya 80, ini contoh saja ya datanya, tambah, ada yang 50 ternyata, ini contoh sebagai contoh saja. Nah, ini saya sudah ada, nah oke, cukup 10 data dulu aja ya, anggap saja 10 pohon. Nah, ini bisa dimasukkan sebanyak pohon yang kita survei, dimasukkan saja. Nah, langkah selanjutnya kalau kita sudah memasukkan ini, saya tambahlah 20 biar agak banyak ya. Saya masukkan data-data dulu, agak bersabar. Saya harus mencontohkan dari awal sampai akhir agar teman-teman bisa memakai aplikasi ini dengan maksimal. 16 misalnya 191, ada yang 109, 09 misalnya. Saya contohkan ini, masukkan data dulu. Nanti aplikasi ini akan memberikan informasi bahwa kayu yang kita survei itu harganya sekian gitu. Nanti akan ada laporannya. Oke, ini sudah 20 data saya input. Langkah selanjutnya, kalau kita sudah mendapatkan data seperti ini, misalnya hanya 20 pohon misalnya, total cuma 2 kubik, ini contoh aja ya. Selanjutnya, teman-teman bisa mengklik menu ini. Nah, di sini ya. Kita klik di situ. Kemudian hasil laporan, klik paling atas hasil laporan. Ini bisa pilih laporan mau pakai spreadsheet atau Excel, ini sama saja. Nah, laporannya seperti ini. Ini tadi saya belum input nama depo ataupun nama perusahaan sama yang punya lahan atau penjual pembeli, belum saya input. Nah, di sini sudah ada laporannya.
Nih, kayu ini berlokasi di, nah ini ya, kayu ini berlokasi di sini. Bagaimana cara kita pergi lagi ke lokasi itu? Tinggal klik saja, kemudian pilih Google Maps, maka akan ditunjukkan ke lokasi tempat kayu kita survei tadi. Sangat simpel ya. Nah, di sini ada laporan. Ini laporannya juga lengkap. Ini kayu yang kita input tadi. Ini ada 20. Nah, disinilah taksiran harganya. Berarti sejumlah kayu itu taksiran harganya 2.199.000. Sangat mudah sekali ya kan? Nggak usah pusing-pusing. Ya kan? Dengan bantuan aplikasi ini kita sangat mudah untuk menaksir harga kayu yang belum ditebang di satu hutan ataupun di satu lokasi misalnya. Oke, ini hasilnya saya kira sudah jelas. Ini kita kembali ke aplikasi ini ya. Nah, bagaimana cara kita menampilkan agar ini bisa dijadikan laporan? Ada nama depo kita misalnya. Bisa diklik di sini, perusahaan dan info. Tinggal kita masukkan saja. Misalnya depo kayu. Ya, misalnya saja seperti ini. Alamat Jalan Tentara Pelajar nomor 9 Temanggung. Catatan misalnya kayu sengon misalnya. Kemudian kita beli kayu punya siapa? Misalnya Haji Umar. Info pelanggan misalnya info, tinggal catatannya terserah saja. Misalnya kita kenal Pak Umar dari Haji Sukadi misalnya, atau Haji Didi misalnya seperti itu. Nah, oke, sudah kita simpan, kita kembali. Nah, kalau kita panggil laporan, depo kayu Andri Lestari, alamat pelanggannya kita yang punya kayu adalah Haji Umar, alamatnya Purwakarta, kita dapat info kayu ini dari Haji Didi misalnya. Data kayunya ini dan taksiran kubikasi beserta harganya di sini. Sewaktu-waktu, misalnya ini belum deal, kita menawar dengan harga ini belum deal, kita bisa memanggil data ini lagi. Validnya. Caranya kita simpan dulu, klik menu ini, simpan. Menyimpan, misalnya kita simpan Haji Umar, Purwakarta. Menyimpan. Data sudah tersimpan. Nah, beginilah teman-teman cara aplikasi ini bekerja untuk menaksir harga kayu yang belum ditebang. Bagaimana aplikasi ini kita gunakan untuk menghitung kubikasi kayu log. Kita ke pengaturan dulu, ya ini kita hapus saja. Ini kita hapus, jangan takut karena tadi sudah kita simpan. Kita hapus, masuk ke pengaturan, unit panjang tetap pakai meter, standar perhitungan kita ubah ke silinder, kemudian datanya dari diameter. Oke ya. Jadi data-data di sini, misalnya sudah ditebang, kita potong 2 meter, diameternya dihitung. Diameter 25. Nah, kubikasinya ketahuan di sini. Dan diameter 35. Di sini, diameter 41. Seperti itu contohnya. Jadi cara makainya sama, hanya pengaturannya tadi aja yang beda, tidak perlu saya demonstrasikan sampai selesai. Kalau ini sudah terisi semua data, katakanlah ini baru dikontrak, kemudian kita input satu-satu, sudah selesai. Bagaimana cara kita memberi laporan? Sama, klik hasilkan laporan. Di sini. Nah, ini sudah beda hasil laporannya ya. Kenapa kok nama perusahaan tadi nggak muncul ya? Kita belum nyeting settingan yang tadi untuk yang survei. Kalau di settingan yang kita ngontrak, yang kita ngitung di settingan grader, kita belum menyeting itu. Itu ya. Saya kira sudah cukup review ataupun cara menggunakan aplikasi Timberlog ini. Sangat bermanfaat bagi teman-teman pelaku jual beli kayu. Menurut saya wajib untuk install aplikasi ini ya, untuk bantu-bantu saja. Ingat, aplikasi hanya alat bantu, semua tergantung kita yang memutuskan, dan risiko ada di tangan kita. Jangan sampai kita menyalahkan aplikasi, karena aplikasi bekerja menurut perintah kita. Bagaimana kita memanfaatkan aplikasi untuk membantu kerja kita, bukan kita yang dimanfaatkan sama aplikasi. Terima kasih telah menonton, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.